Ini acara orang Alor yang ada di Kupang ya, biar orang Alor di Kupang yang bicara. Bikin apa saya bicara? Sebenarnya buang-buang waktu, tapi ya sudah. Sukasian saya jadi aku ya, saya omong sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita, selamat malam. Yang saya hormati, kasihi dalam Tuhan, pejabat yang mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, pejabat yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkompinda Nusa Tenggara Timur, terkhusus Bapak Kapolda dan Ibu bersama seluruh pejabat Polda yang berkesempatan hadir pada momentum yang berbahagia ini, Kakamat Ansor, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, seluruh jajaran pemerintahan di provinsi maupun kabupaten, kota yang juga berkenan turut ambil bahagian pada kegiatan ini, panitia pelaksana, senior-senior saya, tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh tua, tokoh-tokoh simpul, saudara kakak adik, orang-orang tua yang berada di tanah rantau, orang-orang berbahagia yang hari ini turut ambil bahagian. Terutama sekali lagi Bapak Joni dan Ibu yang juga adalah pembina IKK, sekaligus Ketua IKA Bapak Robert Lambila, Bapak Mama Pendeta, Bapak Mama Imam yang juga hadir. Saudara kakak adik terutama Kristen Muslim dan juga dari denominasi terkait yang juga hadir pada kesempatan ini, semua kita yang datang dari jauh, dari dekat, yang baik jalan bersama-sama maupun jalan sendiri-sendiri, yang ambil jalan sendiri-sendiri datang di tempat ini, yang saya kasih hormati dan kasihi pula. Alor bumi persaudaraan, tanah terjanji surga di timur matahari. Alor memang kamulah bangsa yang terpilih, imamet yang rajani, kaum kepunyaan Allah. Di Alor ada Masjid Ishak dan ada Gereja Ismail. Di bawah kolong langit ini tidak ada hal-hal itu terjadi kecuali di Alor. Dan untuk itu tidak usah kecut dan tawar hati. Karena kemanapun kamu pergi, Tuhan selalu bersamamu. Tidak usah berkecil hati bahwa saya ada di tanah rantau, di daerah orang. Negeri ini adalah negeri kita semua. Kita juga pemilik sah negeri ini. Kita bukan orang-orang perantau. Karena negeri ini melahirkan begitu banyak manusia di Nusa Tenggara Timur ini untuk menjadi pemimpin. Dan kita juga adalah pemimpin di negeri ini. Dan untuk itu hadir hari ini semua dari berbagai denominasi, dari berbagai etnis, baik dari Pantar, Pura, Ternate, Pulau Boya, Treweng, maupun Gunung Besar, maupun saudara kakak adik yang dari pantai. Kita pemilik sah negeri ini. Untuk itu tentu dorongan iman dan kekuatan ini menjadikan kita sebagai orang-orang bersaudara tanpa melihat dia dari suku mana, asal mana, agama mana, dan juga dari mana asal kampung halamannya. Kita yang ada di tanah rantau, masyarakat saya yang ada di tanah rantau, saya sungguh bangga bahwa memiliki peradaban dan memiliki iman yang cukup tinggi, yaitu mereka yang ada di bawah Teng Sukacita ini. Untuk itu orang Alor yang di tanah rantau memiliki kejujuran rohani, kejujuran intelektual dan kejujuran bersahabat. Hari ini kita semua hadir, kita bukan orang-orang perantau, tapi kita adalah orang-orang bersaudara yang ada di kota Kupang. Dan tentu kita mendukung semua kegiatan, baik program pemerintah, gereja, maupun yang dari masjid, dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Saudara kakak adik, orang-orang tua saya yang merantau lama, saya mau katakan bahwa Bapak Mama turut berbahagia dan juga memiliki ketinggian iman dan juga martabat kehormatan daerah Alor. Bapak Mama tegakkan di tanah rantau. Satu kebanggaan bagi pemerintah dan juga masyarakat di daerah Kabupaten Alor. Bapak Mama yang saya hormati kasih,
Kalau 2000 tahun yang lampau, Yesus lahir di Bethlehem. Kalau ketika itu Yesus bisa lahir di Alor, maka paling tidak dia tidak lahir di kandang Bethlehem, dia tidak lahir di kandang binatang atau di kandang hewan. Dia tidak tinggal juga di palungan. Pasti dia, kalau rumah-rumah masyarakat itu penuh, pasti dia dilahirkan di masjid atau di gereja paling tidak. Karena di Alor saja yang ada masjid Ishak, ada masjid Ishak dan juga gereja yang gereja namanya gereja Ishak, gereja Ishak dan masjid adalah masjid Ismail. Dan untuk itu Bapak Mama semua orang Alor kalau mau lihat dia punya toleransi, Nusa Tenggara Timur tidak ada yang lawan, tidak bisa. Kita yang pantai gunung semua kita adalah satu. Dan untuk itu saya yakin percaya bahwa saudara kakak adik yang ada di Tanah Rantau hidup harus bersama-sama. Bapak Mama saya dulu kuliah tidak ada yang ada perkumpulan model-model begini, tidak ada. Dulu itu Alor seperti sama dengan organisasi tanpa bentuk, OTB, sama dengan kalau sekarang kita sandingkan di negara ini dia sama dengan KKB begitu kira-kira lah. Ya, KKB, tidak ada bentuk. Tapi kalau hari ini saya hadir dan saya lihat kebersamaan luar biasa. Dan kalau satu jenderal bisa jadi ketua pembina dari kerukunan ini, lalu kepala kejaksaan satu jadi ketua, Bapak Mama kalau hari ini kiamat, maka orang Alor duluan ada di sorga. Itu sudah pasti. Ya sudah pasti. Akui atau tidak akui, tapi akui kok tidak. Karena firman bilang toh, kalau orang hidup itu rukun, maka di sana nala Tuhan memerintahkan berkat bagi mereka. Bukan suruh itu berkat, bukan perintah. Coba bayangkan. Maka tadi saya sudah bilang orang Alor ini adalah bangsa yang terpilih, imamet yang rajani kaum kepunyaan Allah. Ya, jadi tidak usah takut gentar. Ketika kota Kupang ini masih gelap, saya termasuk orang yang paling nakal di kabupaten ini. Pak Abang Maula Kadong Masalah, Pak Max Halundak ada duduk di belakang. Tanya saya siapa saya. Nakal saya dari dulu. Tapi dengan kerendahan hati. Tuhan mengangkat dan memberikan saya jabatan untuk 2 periode menjadi Bupati Alor. Dan di tengah-tengah anak-anak nakal itu Tuhan berkati. Tapi jangan ikut nakal saya punya nakal dulu. Karena nakal dulu saya nakal yang paling jahat di bawah kolong langit ini. Untuk itu orang-orang tua, sahabat-sahabat, kakak adik bersaudara yang sudah tua-tua, yang paling tidak sudah merantau lama ini, penghargaan yang tak terhingga saya harus berikan kepada orang-orang tua semua, termasuk Jenderal Joni, Om Robert, dan juga semua yang hadir hari ini. Bahwa saya termasuk orang yang berutang budi terlalu besar buat masyarakat Alor yang ada di Tanah Rantau. Saya kenapa berutang budi yang terlalu besar? Karena Bapak Mama ada di Tanah Rantau, tapi mendoakan cukup tulus buat Kabupaten Alor aman dan damai. Dan untuk itu Bapak Ibu semua, di tengah-tengah keterbatasan kekurangan yang pemerintah daerah alami, masyarakat Alor masih 58% hidup sangat sederhana sekali. Membutuhkan kita punya uluran tangan, perhatian dan dukungan yang luar biasa. Dan Alor bukan tanah dagang, tapi tempat lembah air mata. Alor kalau disebut tanah dagang, maka ada 2 hal saja dalam setiap pemimpin punya otak, yaitu untung atau rugi. Kalau Alor melahirkan pemimpin yang hanya memiliki dua versi ini, untung atau rugi, maka hati kehambaan untuk menjadi pemimpin tidak akan mungkin bisa melayani dengan baik. Dan untuk itu Alor masih diliputi dengan lembah air mata. Setiap pemimpin yang hadir harus mampu menghapus air mata mereka dengan permata, sehingga mereka harus hidup lebih layak sejajar dengan masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini. Bapak Mama, hadirin undangan yang saya hormati kasih, walaupun tertati-tati di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan yang dialami oleh pemerintah daerah, Alor mulai bangkit. Sehingga dengan demikian, kalau ada orang yang melihat Alor yang memakai kacamata hitam, maka mari. Yang sebagian Tomang memakai kacamata putih atau kacamata yang
bukan hitam, melihat Alor, sehingga Alor layaknya juga adalah bagian dari masyarakat Nusa Tenggara Timur ini. Sekarang banyak basurara kakak adik yang di Tanah Rantau melihat Alor dengan kacamata hitam, dengan kasih Facebook yang menyudutkan pemerintah, menyudutkan juga kiprah masyarakat, merubah mereka punya kehidupan ini. Kalau semua kita memakai kacamata hitam dengan melihat hal-hal baik yang dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat, maka kacamata bening lebih baik kita rebus dan buang di laut. Sehingga dengan demikian, biarlah kita katakan hitam itu putih dan putih itu hitam. Sehingga biar juga apa yang tadi dihotbahkan oleh pendeta Yandri Manobe, tidak boleh ada dusta di antara kita, tapi biarlah kita boleh ada dusta di antara kita, bahkan dusta di antara sahabat. Dan paling tidak, maka memang kita pulang, kita semua sudah pergi sembah sujud ini Yesus dan lihat bahwa emas, mur dan kemenyan, tapi kita pulang takut Herodes, lalu kita cari jalan sendiri-sendiri. Ketika itu kalau saya juga lahir di situ, orang Alor juga ada di Yerusalem, maka pasti Herodes dorang akan panah kasih mati. Itu sudah pasti. Ya, mereka tidak akan mungkin cari jalan lain, mereka ikut jalannya Herodes. Lu ada apa juga? Nah, karena waktu itu orang Alor sudah punya peradaban dan dia sudah punya iman. Kira-kira akui ya Bapak Mama ya? Akui itu, tidak akui bagaimana? Untuk itu, beberapa hal yang saya minta dari ketulusan dan juga kerendahan hati saya. Orang tua, saudara, kakak adik saya yang sudah merantau lama di Kota Kupang, sudah berbuat banyak di Kota Kupang dan sudah memberikan harga dan nilai bagi Kota Kupang ini. Mari berpaling kepada Kabupaten Alor untuk memberi harga dan nilai bagi Kabupaten Alor, karena kita berharga di mata Tuhan. Maka kita juga harus memberikan harga bagi masyarakat yang masih membutuhkan begitu banyak bantuan kita yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian orang Alor juga berdiri di atas kaki sendiri dan juga melihat di depan bahwa masa depan Kabupaten Alor adalah bagian dari pertaruhan harga diri dan martabat serta kekekalan keabadian untuk melihat kebaikan-kebaikan hati dari kita semua yang ada di Tanah Rantau, untuk paling tidak melihat mereka yang masih kurang maupun masih terbatas itu. Yang kedua, karena kita di Tanah Rantau, walaupun kita pemilik sah Nusa Tenggara Timur di kota ini, kita juga adalah bagian orang Alor. Kita juga bagian dari begitu banyak etnis yang ada di kota ini. Mari kita dukung Bapak Victor Laskodat yang sementara ini masih menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur. Program apa saja yang beliau canangkan, yang beliau buat untuk kebaikan kita, termasuk di Kabupaten Alor, basurara kakak adik di Tanah Rantau ini, tolong juga mendukung. Sehingga dengan demikian kesatuan, lalu gerak-gerik kita yang selama ini berbeda, mari kita satukan. Andai kata nantinya basurara kakak adik yang ada duduk di kursi depan ini, apakah itu nanti calon DPR RI, DPRD 1 maupun DPRD Kabupaten Kota, di mana saja, Bapak Mama, kita harus memberikan dukungan bagi mereka. Yang ketiga, dimanapun kita berada, persatuan kesatuan kita ini harus tetap ada. Ika harus tegak berdiri dan menyatakan kehendak yang terbaik di tengah-tengah orang tidak bisa berbicara. Ika harus berbicara yang baik itu kepada mereka, karena orang Alor memiliki kejujuran rohani, kejujuran bersahabat, dan juga kejujuran intelektual. Terima kasih kepada semua kita yang hadir hari ini, termasuk Bapak Kapolda dan seluruh jajaran, dan juga Ketua Panitia, dan juga Ketua IKA, seluruh kita yang terlibat, yang mempersiapkan arena ini untuk kita semua hadir. Sambil kita bersua, sambil kita melihat sambil kita membaku lihat satu dengan yang lain. Di mana kata-kata Arif, tenang Eli Mulenoa, ite kakang aring, maupun juga taramiti ton minuku. Kalau hari ini yang Ketua Panitia Natal maupun Tahun Baru dan juga syukuran ini adalah Bapak Anwar Jaha,
Beliau ini punya orang tua yang dulu membangun gereja Humboldt ketika itu. Ini beliau ada duduk ini. Tanya, ini Islam setengah, Kristen setengah. Jujur saya bicara ini. Orang tuanya itu yang pahat dan kasih berdiri gereja Humboldt. Ketika itu orang tua saya PFA, bukan sekarang baru sarjana teologi, MTH, MTS, macam-macam, tidak. Saya punya orang tua itu PFA, pelayan firman Allah. Yang tidak tahu itu sekolah di mana saya tidak tahu juga. Nah, itu waktu pendeta di Humboldt, Bapak Anwar Jawa punya bapak yang pahat itu gereja. Bayangkan itu Muslim. Bayangkan, gereja pola pun orang Muslim yang pahat. Dan alor itu permandian masalnya itu ada di Dulolong tahun 1912. Ketika itu orang baptis 1000 orang di Dulolong, bayangkan. Kalau saat itu saudara kakak adik Muslim bilang, ini bukan kamu punya tempat. Kamu punya tempat itu ada di sana. Pergi dan baptis orang di sana. Maka kita orang Kristen semua kafir habis baru ada. Betul. Jadi kalau hari ini ada Pak Muhammad Ansor ada. Lalu apa yang ketua panitia ini ada berdiri tadi bicara, itu bukan kebetulan. Itu halal yang terjadi dan itu sejarah yang harus dituturkan dari generasi ke generasi. Sehingga dengan demikian tidak boleh ada yang lihat. Lu Islam mah, lu Kristen mah. Wah, kalau model begini mah kita celaka Bapak Mama. Di surga neraka itu tidak ada Kristen Islam di atas. Yang di atas lu buat baik Kristen masuk surga, lu buat tidak baik di dunia ini, neraka yang ada tunggu engkau. Maka naik lihat di atas, lihat pergi kamu bilang amun coba tidak baik, ternyata ada di surga. Pasti ada di surga. Tetapi yang kalau tidak buat baik di sini, maka biarpun lu sembahyang tiap hari pun, tiap menit pun, tidak mungkin masuk surga. Neraka baru ada duduk itu. Nanti kita lihat saja. Jangan sampai ketua sinode juga di neraka. Kita lihat saja toh. Saya tidak mau orang punya nama toh. Ya masing-masing kita lihatlah. Apa kita rasa-rasa lah. Kalau saya surga sudah pasti nah. Ya. Karena firman bilang engkau miliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa kasih pindah ini gunung. Apalagi mau masuk surga itu sudah pasti toh. Tapi saya bukan iman sebesar biji sesawi, saya biji kelapa. Nah sudah pasti ya, terserah toh, lihat saya bilang tidak baik, tapi kalau Tuhan bilang baik mau apa? Ya, nyatanya kan Tuhan kasih saya kedudukan 2 periode kan begitu. Walaupun orang bilang saya tidak baik. Amin. Ya cuma sudahlah sakit, jadi mari kita dukung Pak Joni Asadoma, jenderal kita ini. Mari kita dukung yang muda-muda ini dia berjalan. Kalau saya sudah umur 62, tidak mungkin lagi mau pergi mana. Ya tunggu saja kau mati toh. Kan begitu saja ya, daripada darah tinggi naik, pikir datang naik turun, matilah. Mari kita dukung yang muda-muda ini. Orang Alor kalau sampai dengan di provinsi pun tidak ada orang yang di Tanah Rantau tidak ada yang duduk. Bahkan yang di kabupaten maupun di kota pun juga tidak ada. Maka lebih baik pulang kampung buta-buta di sana sudah. Harus bersatu. Siapapun orang dia dari mana, setan atau iblis wangi pun harus kita tusuk dan dia harus duduk di ya. Bab Mama, ya saya omong cukup sudah, terlalu panjang lah. Bab Mama kita lihat dari Pak Muhammad Ansor. Pak Muhammad Ansor ini agama mana? Kita lihat dulu. Itu beliau di kota ini. Itulah yang saudara kakak adik merantau tidak lihat. Saya punya kepekaan sendiri. Beliau ini di kota ini. Gereja-gereja itu ada acara. Beliau duduk di belakang. Dia tidak ada duduk di depan, di belakang. Setelah selesai ya saya bantu 30 juta, saya bantu 20 juta. Nah, tadi kasih mimbar toh, makanya tadi Pak Robert bilang, ini dari jemaat mana Bapak ini? Coba bayangkan. Bukan soal jemaat, bukan soal kampanye. Tapi hati kasih buat saudara kakak adik itu ada. Ini yang kita butuh Bapak Mama. Jadi proses regenerasi ini bukan hanya sekedar kita tampil, kita berdiri lalu kita bilang, saya yang ganti gubernur saya yang ganti ketua DPR. Oh bukan. Kalau mau ganti-ganti begitu saja kita duduk saja, kok pegang palu, jangan baku rampas lagi, kok palu saya sudah. Ya, tapi bukan. Pergantian kepemimpinan ini dia adalah
Bagaimana melanjutkan apa yang pemimpin tadi yang sekarang letakkan, apa yang kita mau lanjutkan. Lalu hasil apa yang kita mau peroleh, begitu Bapak Mama. Jadi kalau ini kalau Pak Gub tidak mau, ya sudah, orang Alor mau ada apa juga, kita juga bisa. Amin. Ya mesti harus. Kecuali beliau mau, itu lain soal lagi, tidak bisa. Kita harus dukung penuh. Tetapi kalau beliau bilang tidak, orang Alor juga bangun. Kita juga sudah bisa bangkit berdiri kita buka kaki sendiri. Amin. Ya harus. Alor sudah pasti dukung 80%. Tidak akan mungkin 70%, 80%. Untuk itu orang-orang tua di Tanah Rantau semua, saudara kakak adik, tidak usah ragu dengan Alor. Kecuali saya mati, karena saya tetap akan melihat Alor ini sebagai bagian dari talenta keberkatan untuk kita melayaninya. Dan sehingga dengan demikian, jati diri, harga diri daerah harus kita pertaruhkan, walaupun kita miskin materi, tapi tidak miskin budi, dan juga tidak miskin harga diri. Kita juga memiliki harga diri dan martabat. Sehingga dengan demikian, siapapun yang pimpin Kabupaten Alor, pemimpin yang rendah hati, tulus, dan harus memberi diri buat banyak orang, dan harus dia tegakkan kebersamaan di bumi persaudaraan, tanah terjanji, surga di timur matahari. Jangan dia beranggapan bahwa dia Kristen, hanya dia lihat orang Kristen saja. Tidak bisa. Dia Muslim, dia hanya lihat Muslim saja. Tidak bisa. Dia harus lihat secara keseluruhan. Sehingga dengan demikian, anugerah keberkatan yang Tuhan beri itu bukan hanya bagi orang-orang tertentu, tapi bagi semua orang, termasuk saudara kakak adik yang ada di Tanah Rantau ini. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang upahan, tetapi kita juga adalah orang-orang yang terberkati. Dan kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita menatap ke depan bahwa orang Alor juga bisa bersuara di mana-mana, terutama di bumi Fuloba Morata ini. Saya pikir hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda, Om Robert, dan juga orang-orang tua semua. Mohon maaf, mungkin saya tidak sempat saya sebut satu-satu, tapi yang juga berperan, termasuk Ketua Panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Sudah di 2 tempat, tanggal 20 ada di Sukumana, dan juga tanggal 28 pas 1 minggu persis ada di SPN Kupang ini. Semua yang memberi diri, saya atas nama masyarakat Alor, tua-tua Alor, dan juga seluruh warga yang ada di Alor menyampaikan terima kasih kepada saudara kakak adik yang ada di Tanah Rantau, yang memberi kepedulian dan juga menumbuhkan kesehatan untuk kita tetap tumbuh berkembang sebagai orang-orang Alor yang bermartabat, yang memiliki kasih dan persaudaraan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat malam.